Halo semuanya. Baik, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu mata kuliah bahasa pemrograman. Nah, di sini saya akan menjelaskan website yang saya buat. Nah, jika kamu bertanya-tanya bagaimana cara mengubah data mentah dari Accession menjadi insight bisnis yang berharga, video ini jawabannya. Kita akan membedah kode ini langkah demi langkah, mulai dari proses filtering array untuk menghitung unit yang terjual per produk hingga menyiapkan string JSON yang presisi. Baik, tanpa berlama-lama, yuk simak video ini sampai selesai. Baik, di sini sebelum itu saya akan menjelaskan toko kasir mini saya, yang dimana di sini terdapat ada dashboard, produk, cart. Nah, di sini dashboard ini terdiri dari ringkasan atau home. Nah, dashboard atau home ini berisi total produk, item di keranjang, total belanja, dan panduan singkat. Nah, sedangkan di statistika ini ada total produk, total item terjual, total pendapatan, dan produk terlaris atau grafik, distribusi, penjualan fee, dan daftar penjualan. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, yang kedua di sini adalah produk. Nah, di produk ini ada halaman khusus penjualan tas. Nah, bisa dilihat teman-teman. Terus yang kedua ada halaman khusus penjualan sepatu. Nah, yang ketiga khusus penjualan baju. Nah, di sini ada tambah produk. Nah, misalkan kita menambahkan produk pada kategori tas. Nah, kita buat nama produknya tas sekolah anak. Nah, di sini saya memberikan harga 140.000. Kita pilih. Nah, maka bakal tersimpan di sini teman-teman. Fungsinya adalah untuk menambahkan produk. Nah, di sini yang terakhir ada menu cart, di mana menu cart ini terdiri dari keranjang dan checkout. Nah, misalkan saya mau men-checkout barang tas yang bernama Mosdum, tas wanita Joy. Nah, tambah. Nah, di sini saya baru juga menambahkan Yuruma atasan bros Korea. Nah, di sini ada 2 produk. Nah, saya melanjutkan ke pembayaran atau men-checkout barang ini. Nah, di sini akan segera muncul transaksi berhasil atau struk belanja. Di sini struk belanja juga bisa dicetak, teman-teman. Nah, tinggal kita pilih Epson-nya. Printer kita Epson Maafa. Begitulah mungkin sedikit penjelasan website toko kasir mini saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan kode yang pertama. Di sini adalah kode indeks PHP. Nah, di sini saya menamainya adalah coba baru 1 PHP. Yang pertama adalah kita akan membuka kode PHP. Nah, di sini yang adalah session start, dimana session start ini adalah inisiasi sesi. Ini membuat variabel seperti $session produk dan $session card dapat diakses di seluruh halaman. Tidak ada output visual, tapi sangat penting untuk menyimpan data. Nah, kedua adalah function string $string. Nah, keamanan untuk memastikan data yang dicetak, misalnya di URL atau nama produk, aman dari serangan scripting, tidak ada output visual. Nah, di sini $M sama dengan $get. Nah, di sini kodenya. Di sini berfungsi untuk routing atau penentuan halaman. Kode ini menentukan bagian modul mana dari website yang sedang dilihat berdasarkan URL M produk dan S new akan membuat $M menjadi produk dan $S menjadi new. Di sini ada inisiasi daftar produk if I see $session produk. Nah, di mana inisiasi data produk memasukkan daftar produk awal. Daftar produk awal misalnya di sini ada tas channel, harga, gambar, ada gambar dan kategori. Nah, kategori ini di sini ada tas. Terus yang kedua adalah produk baru sepatu. Nah, di sini nama produknya adalah bisa diganti sesuai nama produk yang dimasukkan. Nah, di sini juga terdapat harga, gambar, dan kategori. Kategori di sini adalah sepatu. Nah, sekarang kita lanjut ke tangani form tambah produk inisiasinya. Nah, di sini ada if $server request return. Nah, di sini mendeteksi pengiriman form. Kode ini dijalankan hanya ketika tombol simpan produk ditekan, metode post, dan memastikan input nama dan harga ada. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di sini bisa dilihat ada fungsi tersebut. Kode tersebut berfungsi ketika hanya tombol simpan ini diklik.
Sekarang kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, di sini juga ada S kategori first. Nilai yang dipilih dari drop down, pilih kategori produk, tas, sepatu, atau baju. Nilai ini krusial untuk menyimpan dan mengarahkan pengguna. Maksudnya, di sini bisa dilihat ada kategori, ada tas, sepatu, dan baju. Nah, kode itu berfungsi untuk mengadakan kategori tas, sepatu, dan baju. Sekarang kita lanjut ke kode if I set gambar. Blok ini mengurus pemindahan file gambar yang diupload melalui input gambar produk ke folder atau uploads. Nah, di sini saya bakal tunjukkan. Nah, di sini ada kan kita memilih file. Nah, di sini bisa langsung kita pilih, lalu kita klik buka, lalu simpan ke produk. Di sini ada logika pengalihan redirect berdasarkan kategori. Nah, di sini pengalihan otomatis. Nah, setelah produk berhasil disimpan, kode ini akan mengalihkan atau redirect pengguna ke halaman daftar produk yang sesuai dengan kategori yang mereka pilih. Nah, jika kategori sepatu, maka akan dialihkan ke sepatu. Jika kategori tas, maka akan dialihkan ke tas. Dan jika kategori baju, maka akan dialihkan ke kategori baju. Nah, di sini ada kode. Nah, di sini fungsi kode tersebut memastikan kode hanya dieksekusi ketika pengguna mengakses halaman melalui tautan biasa atau URL langsung. Ini mencegah aksi perubahan data seperti menambah atau menghapus terjadi tanpa sengaja oleh form, force, atau metode lain. Nah, di sini ada kode if $SADD. Nah, kode ini akan dijalankan jika URL memiliki parameter M sama dengan card, S sama dengan ADD, dan menyertakan ID produk yang ingin ditambahkan. Nah, di sini ada accession card dan accession produk. Nah, menambahkan item produk lengkap, nama, harga, gambar, dan lain-lain dari daftar produk utama. Nah, di sini ada header location. Nah, header location ini berfungsi untuk setelah berhasil ditambahkan, pengguna langsung diarahkan kembali ke halaman lihat keranjang untuk mengakhiri pengiriman ulang aksi jika halaman direfresh. L-save remote. Nah, kode dijalankan jika URL memiliki M sama dengan card, S sama dengan remove, dan ID produk yang ingin dihapus dari keranjang. Nah, di sini ada session card. Nah, setelah dihapus, PHP meninggalkan lubang pada array, misalnya indeks 1 hilang. Fungsi array mereset dan mengurutkan ulang semua array agar berurutan kembali seperti 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini adalah L-save $M produk. Kode ini berfungsi jika kode ini dijalankan, maka URL memiliki M sama dengan produk, S sama dengan delete, dan ID produk yang ingin dihapus dari daftar produk utama atau stok, unsert atau hapus item permanen, produk dihapus secara permanen dari daftar produk utama. Nah, di sini kan ada L-save S, nah delete. Nah, di sini berfungsi adalah untuk menghapus permanen dari daftar produk utama. Fungsi render content. Nah, di sini ada include dir, include once, dan require once. Nah, di sini ada include dir. Nah, berfungsi untuk memanggil file menu 1 -home. Nah, di sini saya punya folder yang bernama menu 1 dan terdapat ada produk tas, produk sepatu, produk new, produk baju. Ini adalah isi folder. Nah, include dir ini berfungsi untuk memanggil konten yang ada pada website. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini adalah indeks PHP dari website saya. Begitu pun juga dengan include once dir. Nah, di sini include once ini memanggil menu 1 produk tas. Nah, di sini juga ada require once dir. Nah, di sini require once dir ini memanggil menu 1 card view. Nah, di sini ada kan file yang bernama menu card 1 view PHP yang berada di folder menu 1. Nah, itulah fungsi dari include once dir, include dir, dan require once dir. Sini ada pembuka doc type HTML. Ada body di mana aplikasi menggunakan CS Grid untuk membagi layar menjadi dua kolom 280 px untuk si devar dan sisa ruang untuk konten utama. Nah, contohnya di sini 280 px untuk si devar, dan ini adalah sisanya adalah konten utama. Terus
Di sini ada tombol buttons. Nah, tombol buttons ini diberikan style yang konsisten dengan efek hover yang lembut dan sedikit efek tertekan. Maksudnya adalah tombol ini teman-teman, tombol yang ini yang kayak gini-gini. Ini kan backgroundnya biru dan warna fontnya adalah biru juga. Nah, di sini ada body div class layout. Nah, ini adalah kan tadi website terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sidebar dan konten. Nah, di sini sidebar ini terdiri dari div class menu group. Nah, di sini berfungsi untuk, nah di sini kan ada list, sepatu, baju, dan new. Di sini ada juga cart, di mana cart ini terdiri dari checkout dan view. Di sini bisa dilihat, sedangkan menu grup yang ini terdiri dari dash home dan start. Tuh, di sini bisa dilihat. Nah, di sini dashboardnya terdiri dari rangkasan statistik. Dari rangkasan ini disebut juga dengan home. Produk di sini juga terdiri dari sepatu, baju, tas, dan tambah produk. Dan di sini ada cart, di mana cart ini terdiri keranjang dan checkout. Di sini ada div style, di mana div style adalah konten dashboard. Ini adalah kontainer utama yang memberikan latar belakang gradien, perpaduan warna merah muda ke ungu muda, dan sudut yang membulat. Nah, di sini ada juga box shadow, artinya serta efek bayangan. Nah, bisa dilihat, ini adalah warna atau hasil dari div style yang tadi. Terus ada H1 style color. Nah, di sini adalah dimulai dari judul dari dashboard saya, di mana judul dashboard ini, di mana judulnya adalah dashboard home yang memberikan emoji rumah. Di sini bisa dilihat, nah, dashboard home. Nah, sekarang kita ke Style Font Size 5px. Nah, ini adalah aplikasi kasir mini yang di sini kode ini berfungsi untuk memberikan tulisan di bawah style, di bawah judul. Nah, ini selamat datang di aplikasi kasir mini saya. Terus ada, kita masuk ke statistik, di mana statistik ini terdiri dari div style. Nah, di sini kan ada dolar total produk, di mana total produk ini menghitung jumlah produk. Kode ini menggunakan fungsi count untuk menghitung berapa banyak item yang ada di dalam array, atau dollar season produk. Di sini bisa dilihat, nah, total produk. Terus ada div style flex. Nah, di dalam div style flex ini ada total item, di mana total item ini menghitung jumlah item di dalam keranjang. Kode ini menghitung jumlah item di dalam array atau dollar season card di dalam season card atau keranjang belanja, dan menampilkannya. Di sini bisa dilihat item di keranjang. Tapi berhubung item di keranjang saya 0, maka di sini tertulis 0. Terus ada div style flex, di mana div style flex ini ada S total belanja. Nah, di mana S total belanja ini menghitung total harga, ini mengambil semua nilai harga dari setiap item di keranjang, sum menjumlahkan semua harga tersebut, dan memformatkan angka total menjadi mata uang rupiah agar mudah dibaca. Di sini bisa dilihat, nah, ini sum array column. Nah, ini number format agar harga total belanja itu mudah dibaca. Di sini bisa dilihat total belanja. Nah, di sini ada div style background. Nah, div style background ini adalah panduan singkat yang ada di website saya. Di sini bisa dilihat. Nah, ini adalah panduan singkat yang dimana pengguna melihat daftar produk dan stok, tambah produk, proses pembayaran dan hitungkan kembali, dan statistik singkat dan informasi awal. Tadi saya sudah menjelaskan dashboard home. Sekarang saya menjelaskan file dashboard statistika, di mana dashboard statistika adalah bagian dari isi dari website saya atau konten dari website saya. Nah, di sini ada ambil data dari JSON. Nah, di sini mengambil data produk. Di sini ada dolar produk dan item yang telah terjual. Nah, di sini ada dolar sold. Sekarang hitung statistik ringkasan. Nah, di sini ada S total produk. S total produk menghitung jumlah total produk yang terdaftar di toko Anda. Nah, total produk ini akan muncul di total produk, di
kolom total produk. Nah, S total item sold, menghitung total transaksi berapa banyak item individual yang terjual. Nah, angka ini ditampilkan di kartu item terjual, maksudnya di kolom terjual. Nah, di sini total item terjual. Di sini juga ada S dolar total ulang, dimana di sini ada array sum, array column, dollar sold. Dimana array sum ini menghitung total pendapatan dan array column mengambil semua nilai harga dari array dollar sold, dan sum menjumlahkan semua harga tersebut untuk mendapatkan total pendapatan. Nah, angka ini ditampilkan di kartu total pendapatan yang ini. Di sini ada hitung jumlah per produk. Nah, kode ini mengulang data dollar sold untuk menghitung berapa kali setiap produk terjual. Ini adalah langkah penting untuk mengetahui produk terlaris. Nah, di sini ada dollar chart JSON. Kode ini adalah menyiapkan data grafik JSON. Setelah data terlaris dihitung, kode ini mengubah nama produk, levels, dan jumlah penjualan data menjadi format JSON string, di mana JSON ini kemudian diteruskan ke JavaScript agar chart JSON dapat menggambarkan grafik. Di sini bisa dilihat ada grafik produk terlaris. Nah, di sini adalah H2 statistik penjualan, di mana ini adalah judul dari dashboard statistik website saya. Di sini bisa dilihat statistik penjualan. Nah, di sini ada div style, di mana div style ini adalah di mana total produk. Maksudnya itu adalah menggambarkan total produk atau kolom total produk yang ini. Terus div style card, di mana menggambarkan total item terjual yang di sini. Terus div class cal atau total pendapatan. Total pendapatan menggambarkan total pendapatan terjual di sini, yaitu senilai 46.825.000. Di sini ada grafik, di mana grafik ini div style display flex warp gap 28px, di mana nama grafiknya adalah grafik produk terlaris. Nah, dari grafik ini jadilah, dari kode itu terjadilah grafik produk terlaris seperti ini. Terus di sini ada juga distribusi penjualan fee. Nah, distribusi penjualan fee dari kode ini terbentuklah seperti ini. Nah, di sini juga ada detail penjualan. Nah, yang pasti ada di div class card. Nah, nomor, nama produk, harga. Ini adalah membentuk tabel. Lalu ada PHP else, style text align certain, belum ada data penjualan. Nah, jika belum ada penjualan, maka akan muncul belum ada data penjualan. Nah, di sini ada data OBJ, di mana data ini menerima data dari PHP baris ini mengambil string JSON yang dibuat oleh PHP dan mengubahnya kembali menjadi objek JavaScript. Chart data OBJ inilah cara data dari backend atau PHP dipindahkan ke forensic atau JavaScript. Di sini ada if chart data length, menggambarkan grafik batang atau bar menggunakan library chart JSON. Untuk membuat grafik bar, data level atau nama produk, dan data nilai diambil dari chart data OBJ yang ini, yang diterima dari PHP. Nah, di sini ada style atau CSS dari grafik. Di sini ada options. Nah, sekarang ada feature atau grafik yang ini, distribusi penjualan, di mana feature ini menggunakan chart.js untuk membuat grafik fee. Grafik ini menampilkan distribusi penjualan, menunjukkan presentasi kontribusi setiap produk terhadap total unit terjual. Bisa dilihat. Sekarang kita masuk ke halaman produk, di mana halaman produk itu terdiri dari tas, sepatu, baju, dan menambahkan produk. Nah, sekarang yang pertama saya jelaskan adalah produk tas. Nah, di sini nama file saya adalah produk tas. Di sini terdapat ambil kata kunci pencarian atau SQ sama dengan $get, $Q sama dengan trim. Nah, maksudnya di sini adalah mengambil kata kunci Q dari URL. Misalnya dari kolom pencarian, jika URL adalah $M sama dengan produk, sama dengan tas dan Q.
Nah, begitu juga dengan ketika kita mencari dolar M itu sama dengan produk, itu sama dengan sepatu. Nah, begitu juga dengan baju. Nah, di sini ada dollar all product sama dengan dollar seasons product. Nah, mengambil semua data, maksudnya mengambil seluruh daftar produk yang tersimpan di sesi. Di sini ada dollar target kategoris. Nah, di sini kan tas. Begitu juga dengan yang ada di file das sepatu dan das baju. Di sini target kategorisnya adalah tas. Begitu juga dengan yang ada di file tas dan baju, itu adalah baju dan sepatu gitu. Nah, ketika kategori ini, maka ketika kita mencari atau menelusuri halaman, maka yang akan muncul hanya produk tas dan sepatu, produk tas, tidak ada produk lain, karena kategori cuma termasuk dalam tas. Nah, di sini adalah S produk by kategori. Nah, di sini ada array filter. Nah, fungsi array filter ini menyaring all produk dan hanya menyimpan produk yang kategorinya ada dalam S target produk. Nah, yang ada dalam kategori ini. Nah, di sini array filter ini akan menyaring all produk ini, menyaring all produk yang ini, dan hanya akan menampilkan produk dengan kategori tas. Begitu juga dengan yang ada di sepatu dan juga baju. Nah, di sini juga ada menggunakan SP. SP di sini ada SP nama strip dan SP nama atau SQ dengan palsu untuk mencari false, untuk mencari kata kunci dalam nama produk dan hanya menampilkan produk yang cocok. Variabel ini berisi daftar produk akhir yang sudah difilter berdasarkan kategori dan kata kunci pencarian dan siap untuk ditampilkan di grid kartu. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, di sini kan ada tas. Maka di sini juga akan hanya menampilkan tas. Begitu juga dengan yang ada di sepatu, hanya akan menampilkan produk sepatu. Nah, begitu juga dengan yang ada di baju, hanya akan menampilkan produk baju. Nah, di sini ada style yang ada di website saya, atau seperti CSS. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, sekarang kita masuk ke H2. Di sini adalah H2 atau judul utama dari produk tas saya. Di sini saya menamakan dengan list object atau daftar produk tas. Nah, di sini ada div class. Di sini nama div class ini. Nah, di sini juga ada di sini ada tombol tambah produk. Class sama dengan add strip btn. Nah, di sini akan menampilkan tombol tambah produk. Di sini bisa dilihat. Nah, hanya menampilkan tombol tambah produk. Begitu juga dengan yang ada di tas dan juga sepatu. Dan tautan tambah produk ini hanya akan mengarah ke halaman tambah produk yang ada di sini. Nah, yang ada di sini. Nah, gitu. Ketika kita mengklik, maka hanya akan menurunkan ke tambah produk, ke halaman tambah produk. Nah, di sini ada form. Menggunakan metode get agar kata kunci muncul di URL. Nah, dengan Q kata, memastikan setelah pencarian halaman tetap berada di modul produk. Nah, di sini ada form metode. Nah, di sini hanya form metode adalah form pencarian. Nah, di mana menggunakan metode get agar kata kunci mencari di URL. Di sini ada tipe text name. Nah, kotak input tempat pengguna mengetik dengan nilai pencarian sebelumnya dengan $Q. Berarti yang ada hanya di dalam kategori tersebut, yaitu S kategori tas. Di sini ada button tipe submit class. Nah, di sini tombol submit berwarna ungu yang ada artinya menghasilkan tombol cari ya ini. Di sini ada PHP. Kode ini berfungsi dalam pengecekan ketersediaan, memastikan bahwa jika tidak ada produk yang ditemukan, misalnya hasil pencarian kosong, maka akan ditampilkan pesan tidak ada produk ditemukan. Nah, di sini ada div class produk list, di mana div class ini menggunakan CSS grid dengan kartu grid template columns untuk memastikan kartu-kartu produk tersusun fleksibel dan responsif seperti ini, teman-teman. Ya, ini kan grid. Nah, di sini juga ada div class product card, artinya laving kartu produk. Perulangan PHP untuk mengecek satu. Di sini ada div class product card, di mana div class produk adalah laving kartu produk yang tadi yang saya tunjukkan. Nah, di sini juga ada div class image container. Nah, menampilkan gambar produk jika tersedia. Nah, ketika gambar produk tidak tersedia, maka akan menampilkan gambar tidak tersedia. Tidak akan menghilangkan kolom yang ada di sini, tapi cuma di sini tertulis gambar tidak tersedia. Nah, di sini ada div class info. Nah, di mana dalam div class info ini ada H3 $fee nama.
artinya mencetak nama produk. Dan di sini juga ada number format dengan akan menampilkan harga rupiah agar termudah dibaca. Nah, di sini juga ada div class action, di mana div class action ini di mana dalam div class action ini ada edit, delete, dan tambah. Nah, coba kita lihat dalam menu. Nah, di sini kita lihat ada edit, hapus, dan tambah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan produk new atau tambah produk. Nah, di sini terdapat style atau CSS. Style CSS dari website saya. Nah, di sini ada juga div class from container. Nah, div class container ada terdapat tambah produk. Nah, di sini ada tambah produk. Terus yang kedua, di sini dengan judul tambah produk baru. Nah, di sini terdapat form method post. Nah, berfungsi untuk menginstruksikan browser untuk mengirim data ke indeks PHP menggunakan metode post. Indah diolah oleh PHP di indeks PHP. Nah, di sini ada form. Nah, kode ini berfungsi untuk menginstruksikan browser untuk mengirimkan data ke indeks PHP menggunakan metode post. Ini yang diolah oleh PHP di indeks PHP. Atribut wajib ini harus ada karena formulir ini mengirimkan file atau gambar produk karena bisa diakses langsung ke folder file di laptop kita. Nah, di sini adalah div class from group. Nah, dalam div class from group ini adalah pilih kategori produk. Nah, dalam pilih kategori produk ini terdapat tas, sepatu, baju. Di sini bisa kita lihat teman-teman. Nah, di sini ada kita milih kategori sepatu, baju, tas. Nah, ketika kita milih salah satu kategori, maka akan tersimpan di salah satu kategori yang tiga ini, yaitu tas, sepatu, baju. Di sini ada div class from group. Nah, di dalam group ini ada nama produk. Nah, dan akan menampilkan nama produk di website kita. Ketika produk tas, maka pilih kategori tas gitu. Terus di sini juga ada nama harga. Nah, di sini ada harga. Tampilkan harga seperti yang sudah dijelasin tadi di indeks PHP-nya, menampilkan harga rupiah biar mudah dibaca. Terus ada di class group dengan gambar produk. Nah, gambar produk ini ada di form metode post. Nah, dalam form metode post akan mengambil file kita langsung dari folder yang ada di laptop kita. Nah, di sini ada tombol submit atau simpan produk. Nah, ketika kita mengklik simpan produk, maka akan tersimpan produk dan akan tersimpan di 3 halaman ini sesuai kategori yang kita pilih. Di sini terdapat kode cut item, di mana kode ini membentuk tata letak pada bagian kiri pada daftar item yang mengambil sekitar 75% lebar layar. Di sinilah tabel produk yang saya masukkan diletakkan. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Ini adalah item 75% bagian layar yang diambil. Nah, dan di sini ada juga card summary dengan flag 1. Kode ini membentuk tata letak pada kolom kanan yang mengambil sekitar 25% lebar layar. Kotak ini memiliki latar belakang abu-abu terang dan berisi total belanja. Di sini bisa dilihat. Nah, di sini total belanja adalah 840.000. Di sini ada PHP if empty $session card. Nah, pengecekan keranjang ini, kode ini berfungsi untuk mengecek keranjang kosong. Jika benar-benar kosong, ia menampilkan pesan keranjang belanja Anda kosong dan tidak menampilkan tabel. Nah, sedangkan pada era kode ini dolar subtotal, di mana jika tidak kosong, variabel dolar subtotal ini disiapkan untuk menampung total harga. Nah, di sini kan tadi total harganya itu 840. Nah, jika tidak kosong. Sedangkan pada kode ini melakukan perulangan atau forage pada setiap produk di $session card. Untuk setiap produk misalnya nah di sini ia mencetak baris baru dalam tabel, lalu ia menampilkan gambar produk kecil dan nama produk. Ini gambar dan nama produk. Terus di sini kode tersebut juga mencetak harga produk dalam format rupiah agar mudah dibaca, dan di setiap dolar subtotal item yang ini total item, di setiap putaran harga produk tersebut langsung ditambahkan ke total. Nah, di sini ada div class card summary. Nah, ini adalah bagian pada ringkasan belanja. Nah, di sini subtotal belanja itu disusun dalam number format sehingga mudah dibaca. Nah, di sini ada div class summary item, di mana summary item di sini adalah ongkos kirimnya itu sama dengan 0. Jadi total belanja hanya dihitung dari total belanja ini, tidak menghitung ongkos kirim. Di sini juga adalah div class summary total.
dimana number format total. Sudah dijelaskan. Sedangkan pada BTN checkout ini adalah tautan terakhir yang akan mengarahkan pengguna ke halaman checkout atau pembayaran. Ini adalah style atau CSS dari website saya. Nah, di sini ada S Grand Total, di mana S Grand Total ini kode untuk menghitung semua jumlah nilai harga dari item di keranjang. Nah, di sini ada Edge Card, dollar card, dollar season, di mana dollar card ini dipindahkan atau digabungkan ke dalam array dollar season sold. Yang ini, item-item yang baru saja dibeli di dollar card dipindahkan atau digabungkan ke dalam array dollar season sold. Ini adalah langkah vital untuk mencatat data historis penjualan yang nantinya akan digunakan untuk membuat laporan dan statistik dashboard. Nah, di sini ada season card, di mana setelah item berhasil dicatat sebagai terjual, keranjang saat ini diatur ulang menjadi kosong. Hal ini memastikan sesi siap untuk transaksi pelanggan berikutnya. Nah, di sini ada deep class truck container. Di sini bisa dilihat teman-teman. Nah, ini menyerupai kertas kasir. Nah, di sini ada deep class strukputer. Nah, di mana dalam strukputer ada S Grand Total. Nah, S Grand Total ini dicetak di bagian bawah strukputer dengan format tebal, dipisahkan oleh garis-garis putus. Nah, di sini ada BTN print, adalah tombol cetak struk dan tautan yang menggunakan JavaScript bawaan on click window print return false. Saat ini diklik, membuka dialog cetak brosur. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, saat tombol cetak struk ini diklik, dia akan membuka dialog cetak brosur. Nah, di sini ada juga BTN print. Dalam BTN print ini ada display none, di mana display none ini berfungsi untuk menyembunyikan tombol cetak struk itu sendiri agar tidak ikut tercetak di atas struk.